Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pembagian jiwa manusia. Yang lalu kita sudah membahas bahwa salah satu macam dari jiwa manusia adalah an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang selalu membawa kepada ketenangan, kepada kebahagiaan. Selanjutnya kita akan masuk kepada yang kedua, yaitu ada jiwa yang selalu tarik-menarik dengan syahwatnya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruh dengan rasio. Sedangkan rasio seringkali pijakannya adalah zon atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu, memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 143, "Wadzabdabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai." Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, apakah iman ataukah kafir. Tidak masuk ke dalam golongan ini orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, yaitu orang-orang yang kafir. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk bagi mereka. Jika kondisi tarik-menarik ini terjadi kepada orang-orang muslim, maka jadilah jiwa yang disebut dengan an-nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang selalu menyesali diri. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Disebut sebagai nafsul lawwamah karena jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu. Menyesali dirinya karena berbuat kejahatan. Menyesali dirinya karena tak bisa mengendalikan syahwatnya. Jiwa ini sebenarnya tidak senang memperturutkan perbuatan mendurhakai Allah, akan tetapi kadangkala ia terkalahkan oleh rasio dan syahwatnya, sehingga yang terjadi adalah penyesalan. Selanjutnya, yang ketiga adalah jiwa yang selalu dikendalikan oleh syahwat. Jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah dikuasai oleh syahwat semata. Awara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut sebagai an-nafsu ammaratu bis-su, yaitu jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, istri Al-Aziz ketika menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bis-su." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruhku kepada kejahatan. Jiwa yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan senantiasa berorientasi kepada syahwat, maka akan mengalami kerugian yang besar.
karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Waja'ala ala basyarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya tersesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, inilah dua jiwa pada diri manusia yang kita harus mengetahui karakternya. Karakter jiwa atau karakter nafsu lawwamah adalah senantiasa ragu-ragu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah nafsu amaratu bisu atau nafsu amarah. Ini karakternya adalah selalu mengajak berbuat keburukan atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.